Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irwan Musti dengan NIM 18SI073. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu dosen dalam matkul mata kuliah manajemen risiko, di mana yang pertanyaan pertama yaitu, jika saudara mendapatkan proyek pengembangan software sebuah situs web untuk pemerintahan daerah yang fokus pada pariwisata, dapatkah saudara menyebutkan risiko apa yang akan dihadapi pada saat tahapan awal dilakukan? Langsung saja saya jawab pertanyaan itu, yaitu risikonya itu yang pertama penetapan konteks, di mana penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, yaitu yang dimana stakeholder yang berkepentingan dan keragaman kriteria risiko, di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko tersebut. Yang selanjutnya yaitu penentuan kriteria risiko. Kriteria risiko atau risk kriteria adalah ukuran standar seberapa besar dampak atau konsekuensi yang mungkin terjadi dan seberapa besar kemungkinan atau frekuensi atau likelihood risiko akan terjadi. Yang ketiga itu penanganan risiko atau penilaian risiko, terdiri dari identifikasi risiko, mengidentifikasi risiko apa saja yang akan pencapaian sasaran organisasi, analisis risiko, menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Yang terakhir itu evaluasi risiko, yaitu membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan ditetapkan. Pertanyaan kedua yaitu, apakah risiko yang dihadapi oleh pengembang software juga harus dihadapi bersama-sama oleh pengguna software? Kalau dalam hal dihadapi atau masalah untuk perbaikannya itu mungkin tidak, tapi kalau dalam pengguna itu merasa tidak nyaman dalam menggunakan software yang telah dikembangkan oleh si programmer, karena jika pengembang aplikasi tidak mengikuti tahapan-tahapan SDLC, maka tingkat kegagalan untuk membuat suatu sistem akan sangat terbuka lebar karena tidak mengikuti tahapan-tahapan dari SDLC, yaitu planning, analysis, design, implementasi dan sebagainya. Karena SDLC tersebut memudahkan bagi kita untuk mengetahui apa saja menjadi keperluan user atau pengguna. Yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga, apa yang mungkin terjadi jika sebuah tim pengembang software mengabaikan tahapan analis risiko, yang dimana kalau kita mengabaikan tahapan analisis risiko itu berdampak besar, di mana keberhasilan proyek perangkat lunak juga dipengaruhi oleh ketetapan melakukan identifikasi risiko dan pengelolaan risiko. Manajemen risiko berkaitan dengan evaluasi dan prioritas risiko serta rencana yang akan dijalankan untuk mengatasi risiko sebelum risiko tersebut menjadi permasalahan. Kalau kita tidak menganalisis risiko, mungkin software yang akan kita kembangkan itu setengah jalan, setelah dipakai ternyata banyak kesalahan dan mungkin tidak akan terpakai lagi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.